warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Pak. Siap belajar pada kali ini? Siap, Pak. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, ya sekarang materi kita pada kali ini adalah kita memasuki bab 4. Nah, di mana bab 4 itu berisi tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nah, sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa dulu. Nah, tolong ketua kelas pimpin doa. Nah, sebelum memulai, siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Oke, silakan pimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu kita absen dulu ya sebelumnya. Baik, Pak. Oke, buka absennya mana ya? Ambil dulu. Pertama, Abdul Aziz. Hadir, Pak. Hadir. Abdul Selepat. Hadir, Pak. Abdullah Mas'ud. Gak masuk, Pak. Ahmad Benjari. Hadir. Rosmini. Saya, Pak. Oke. Muhammad Alwi Sibian. Gak masuk, Pak. Masuk. Tunarungu. Hadir, Pak. Edi Saputro. Lagi di kamar mandi, Pak, kayaknya. Nadeva. Hadir, Pak. Oke. Yuni. Hadir, Pak. Sarah. Saya, Pak. Joko. Hadir, Pak. Sutrisno. Hadir. Oke, siap. Berarti yang nggak hadir ada 3 orang. Pak. Nah, oke. Marilah kita sekarang masuk ke dalam materi kita. Nah, tadi sudah saya sebutkan materinya, yaitu saya ucapkan lagi dinamika peran Indonesia di dalam perdamaian dunia. Itu materi kita pada kali ini. Nah, di dalam materi terdapat 2 submateri. Nah, submateri yang pertama adalah peran Indonesia di dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, submateri yang kedua adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nah, yang akan kita bahas adalah sub yang pertama pada kali ini. Nah, yaitu peran Indonesia di dalam perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Ayo, lanjut. Nah, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu, kita harus mensyukuri peran Indonesia di dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, bersikap toleran. Nah, itu sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama, mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah bersikap toleran dan cita damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam perdamaian dunia, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah tujuan pembelajaran yang kedua. Lalu yang ketiga adalah memahami peran Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, itu. Jadi pada tujuan pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian jalani. Jadi seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peran Indonesia di dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Nah, di sini kalian apakah tahu makna hubungan internasional? Nah, siapa yang tahu di sini? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi hubungan internasional itu adalah salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Nah, ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam bidangnya, maka dengan adanya hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Nah, di situ adalah makna hubungan dari internasional. Jadi di mana ketika negara itu susah, negara yang lain dapat membantunya dari persoalan-persoalan yang ada. Nah, terutama dari bidang ekonomi, terus sumber daya manusia, dan juga sosial budaya. Nah, di situ. Jadi apabila kita kekurangan dalam salah satu bidang tersebut, ya maka kita bisa bekerja sama dengan negara lain untuk menjalani hubungan. Jadi seperti itulah makna hubungan internasional. Nah, paham di sini semuanya? Paham, tentang Pak. makna hubungan internasional? Paham, Pak. Nah, kita lanjut. Berarti lanjut ya. Terus lalu ada komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional. Nah, komponen yang pertama adalah politik internasional, dalam kurung international politik. Nah, yang kedua adalah studi tentang peristiwa internasional, dalam kurung the study of foreign affairs.
Yang ketiga ada hukum internasional atau international law. Yang keempat ada organisasi administrasi internasional, internasional atau international organization of administration. Nah, jadi di sini yang pertama politik internasional adalah suatu persatuan untuk mewujudkan kepentingan bersama antar seluruh negara. Nah, itu pasti semuanya memiliki tujuan politik masing-masing. Nah, gitu. Dan juga untuk ada unsur kebersamaan untuk menjalani politik internasional tersebut. Nah, lalu studi yang kedua adalah studi tentang peristiwa internasional. Nah, jadi pada komponen ini membahas tentang studi kasus peristiwa yang telah terjadi secara internasional, secara mengglobal di situ yang akan dibahas. Nah, lalu ketiga ada hukum internasional, yaitu aturan yang mengatur jalannya peristiwa internasional atau berjalannya jalur internasional. Nah, terus yang keempat ada organisasi administrasi internasional, yaitu organisasi yang membentuk suatu badan untuk memenuhi tujuan bersama. Nah, jadi itu ada komponen yang ada dalam hubungan internasional itu ada 4. Nah, sampai sini paham kan? Paham Pak, paham. Oke, lanjut sekarang ada konsep hubungan internasional. Nah, dari konsep tersebut terdapat 3 konsep. Yang pertama ada politik luar negeri, yang kedua ada hubungan luar negeri, yang ketiga ada politik internasional. Nah, jadi ada 3 konsep. Nah, jadi saya jelaskan satu persatu dari konsep ini. Nah, yang pertama ada politik luar negeri. Nah, politik luar negeri itu apa sih? Nah, politik luar negeri. Nah, jadi politik luar negeri itu adalah seperangkat cara kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan cara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Jadi itu adalah makna dari politik luar negeri. Nah, untuk kepentingan nasional yaitu tujuannya. Nah, lalu ada hubungan luar negeri yang kedua. Nah, hubungan luar negeri ini apa sih? Jadi hubungan luar negeri ini adalah hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Nah, itu jadi hubungan luar negeri itu adalah semua pihak disatukan. Nah, untuk menjalankan suatu hubungan yang semuanya itu memiliki kedaulatannya masing-masing, dan juga dalam hubungan ini ada kedaulatannya tersendiri yang harus dijalankan oleh setiap negara tertentu. Lalu yang ketiga ada politik internasional. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Jadi di dalam politik internasional ini ada beberapa tindakan, yaitu ada hubungan antara negara dengan negara, ada negara dengan organisasi, bahkan organisasi dengan organisasi. Yang di situ mencakup dengan yang membentuk suatu hubungan internasional, dan juga ada unsur politik internasionalnya. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke. Sekarang masuk ke pentingnya hubungan internasional. Nah, pentingnya hubungannya internasional bagi Indonesia sekarang. Nah, pentingnya apa sih bagi Indonesia ini? Pentingnya ya banyak banget kepentingannya, yaitu ya untuk membantu sektor ekonomi Indonesia, menjalankan semua perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia serta sumber daya manusia yang ada di Indonesia serta pengelolaannya, seperti itu pentingnya. Tapi di sini ada ruang lingkup hubungan internasional. Nah, jadi di ruang lingkup hubungan internasional itu terdapat 2 bidang. Nah, bidang pertama ada bidang publik, dan yang kedua ada bidang privat. Nah, bidang publik ini adalah yang meliputi politik internasional. Nah, dari isi bidang publik itu ada politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Nah, jadi itu semua itu adalah bagian-bagian dari bidang publik. Nah, lalu bidang privat itu apa aja sih yang ada? Nah, di bidang privat ini ada ekonomi dan moneter internasional, lalu ada ilmu pengetahuan dan turisme atau kepariwisataan. Nah, jadi bedanya apa antara bidang publik dan bidang privat? Jadi bedanya itu adalah kalau publik itu bersifat menyeluruh, semua negara itu mendapatkan semua bidang publik. Tapi kalau bidang privat itu hanya segelintir saja.
Jadi setiap negara itu pasti memiliki bidang privatnya masing-masing. Nah, bisa berbeda-beda ya, kemungkinan sama ada pasti. Nah, tapi memiliki ciri khas masing-masing di dalam bidang privatnya seperti itu. Jadi bedanya bidang publik bersifat menyeluruh atau umum, jadi bidang privat itu hanya sebagian saja, masing-masing, bersifat masing-masing, mencakup ciri khas dari negara-negara tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti sudah paham ya? Paham. Oke, lanjut. Berarti. Nah, jadi bentuk hubungan internasional sekarang. Nah, bentuk hubungan internasional yaitu suatu negara dapat menjalani hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara baik. Nah, baik secara de facto ataupun de jure oleh negara lain. Nah, maksudnya itu de facto dan de jure itu adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Di situ sudah didata di dalam PBB, diakui sebagai negara. Nah, di situ. Nah, terus perlunya kerjasama dalam bentuk internasional antara negara lain karena faktor-faktor berikut. Nah, faktor-faktor tersebut ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internal yaitu adanya kekhawatiran terancam berlangsungnya kehidupan baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Itu dari faktor internal. Nah, faktor eksternalnya ada juga. Nah, yaitu ada ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri tanpa bantuan dan kerjasama negara lain. Jadi di situ. Nah, di faktor internal ini eksternal ini sangat penting, butuh sekali bantuan dari negara luar. Nah, pengakuan dari negara tetangga bahwa negara kita ini bisa berdiri, bisa diakui sebagai negara. Nah, seperti itu. Nah, terus ini, ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, itu masalah-masalah yang ada di dalam eksternal yang bisa dibantu oleh negara lain. Jadi penting dua-duanya faktor internal dan eksternal. Internal itu di dalam negara kita bersatu membangun sebuah negara. Nah, adanya wilayah, adanya masyarakat, adanya kedaulatan, adanya pemerintah itu untuk membentuk suatu negara. Dan faktor eksternalnya adalah ya seperti negara-negara lain, ya kita mendapat pengakuan dari mereka. Ya kita juga mengakui adanya negara mereka juga supaya negara mereka juga mendapat pengakuan seperti itu. Nah, lanjut. Lalu kita memasuki ke politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional. Nah, gimana sih negara Indonesia berpolitik di dalam menjalani hubungan internasional? Nah, jadi di tujuan politik luar negeri di Indonesia menurut Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta itu adalah wakil presiden kita yang pertama. Nah, yang belum tahu itu. Iya, Pak. Ya, jangan sampai nggak tahu, kebangetan kalau nggak tahu. Nah, tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Nah, itu yang pertama. Ya, dari zaman ini Bapak Muhammad Hatta mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini jangan sampai kemerdekaan itu hilang diambil orang. Karena kita tidak apabila kemerdekaan itu hilang ya kita tidak menghargai jasa mereka yang sudah berjuang keras membangun bangsa ini sampai sebesar ini. Maka itu harus kita jaga kedaulatannya bersama-sama. Nah, lalu kedua, memperoleh barang yang diperlukan. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyatnya. Nah, jadi di situ barang-barang semuanya yang untuk membangun sebuah negara tersebut ya, entah itu berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, itu sangat penting ya, yang mengacu adanya sebuah negara. Kalau tidak ada semua itu, negara itu tidak bisa terbentuk tanpa adanya salah satu dari komponen tersebut. Nah, lalu yang ketiga. Nah, meningkatkan perdamaian internasional. Nah, jadi adanya politik luar negeri ini untuk meningkatkan perdamaian. Nah, jadi menjaga hubungan baik antar negara, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan negara lainnya, itu untuk mempererat perdamaian internasional antar negara kita gitu. Seperti itu. Lalu, yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Nah, jadi itu adanya politik luar negeri itu bisa memperikat persaudaraan kita sebagai bangsa, entah itu dari
Papua, dari Sulawesi, dari mana namanya, Sumatera, ya itu kita mempererat adanya politik luar negeri ini untuk melaksanakan cita-cita bangsa, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi itu cita-cita bangsa itu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka bangsa Indonesia itu harus cerdas ke depannya. Nah, di dalam Pancasila juga menjalankan butir-butir, kelima butir Pancasila. Jangan sampai kelima butir tersebut salah satunya tidak dikerjakan sama sekali. Nah, maka kurangnya jiwa Pancasila apabila salah satu tidak dikerjain, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu. Nah, sampai sini paham? Itu tujuan politik luar negeri menurut Muhammad Hatta. Nah, ya. Lalu kita masuk ke bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. Nah, kerjasamanya apa sih menjalani hubungan bagi Indonesia itu yang pernah dilalui oleh Indonesia? Nah, contoh yang pertama ada Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Nah, jadi Indonesia menjadi anggota PBB. Nah, tujuannya apa sih di dalam PBB itu? Yaitu untuk membentuk hubungan internasional. Nah, supaya ya salah satunya untuk membentuk perdamaian dunia ini, adanya PBB, adanya hubungan gitu. Lalu, nah ada kasus yang kedua adalah memperakasai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KA pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasar-Sila Bandung. Nah, itu peran kedua Indonesia di dalam membentuk suatu hubungan internasional dengan negara lain. Nah, masih banyak lagi kalau misalkan dijelaskan. Ini baru dua aja contohnya yang secara secara umum yang sudah orang-orang udah pada tahu, yang sudah menyeluruh. Nah, kalau untuk kerjasama yang lainnya bisa berupa secara kecilnya itu bisa berupa dari olahraga, bisa dari prestasi antar negara, lomba antar negara seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, saya rasa sudah cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang selesai. Nah, sebelum itu kita Bapak punya video untuk kalian. Tolong ya ditonton terlebih dahulu video tersebut. Ini adalah salah satu hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Tonton video Proklamasi. 4 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 28 Desember 1949, Amerika Serikat di bawah Presiden saat itu Harry Truman secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia dengan selesainya konferensi meja bundar di Den Haag. Mantan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Barry melalui telepon menjelaskan bahwa pengakuan itu adalah sekedar formalitas. We had recognized Indonesian independence well before 1949. It was soon after Indonesia became free from the Dutch overlordship that we sided with Indonesia. Hubungan kemudian menghangat di masa pemerintahan John F. Kennedy. Seperti terlihat saat kunjungan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno ke Washington pada 1961. Kennedy mengubah sikap Amerika Serikat dan mau menekan Belanda untuk merundingkan status Papua Barat. Sepeninggal Kennedy, hubungan sempat memburuk karena Soekarno mengambil sikap anti-imperialisme dan tak mau memihak Amerika saat Perang Dingin. Dan Amerika khawatir Indonesia akan jatuh ke blok komunis. Hubungan baru membaik setelah pergantian kepemerintahan Soeharto, yang menurut dokumen rahasia yang telah dipublikasikan di Amerika, didukung intelijen Amerika Serikat. The tragic events of 1965, but it's clear at that time the relationship was dominated by broader Cold War. Di awal pemerintahan Soeharto, tak kurang dari 2 presiden Amerika Serikat berkunjung, Richard Nixon pada 1969 dan Gerald Ford pada 1975, tak lama sebelum operasi militer Indonesia di Timor Timur. Isu yang mengusik hubungan kedua negara ketika Jimmy Carter terpilih menggantikan Ford. Hubungan kembali dekat saat pemerintahan Ronald Reagan dan George Bush Senior. Hubungan teruji kembali saat pemerintahan Bill Clinton, saat lengsernya Soeharto pada 1998, ditandai penghentian hubungan militer dan pelatihan akibat isu HAM. The United States began to take a closer look at the Suharto regime's human rights records, and those, especially in cases like East Timor, were quite lousy.
Serangan 11 September 2001 dan bom Bali 12 Oktober 2002 merekatkan kembali hubungan Indonesia-Amerika, tepatnya di masa pemerintahan Presiden Bush. Tahun 2005, Amerika kembali membuka hubungan militer secara terbatas dengan penekanan pada kerjasama anti-terorisme. Pemulihan hubungan militer secara penuh dilakukan di masa pemerintahan Barack Obama, dan kedekatan pribadi Obama dengan Indonesia menjadi puncak kerjasama Indonesia-Amerika yang tertuang dalam kemitraan komprehensif. Kini di masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Indonesia tetap didukung sebagai negara sahabat. Ketimbang di waktu yang lalu mungkin agak satu arah. Kalau sekarang saya melihatnya Amerika memposisikan Indonesia dalam tataran yang sama, sejajar sebagai mitra. Somewhat of I'd call it an underperforming relationship. I think it would be better if there were more educational exchanges. It would be better if the two sides could resolve trade disputes more productively. Di tengah kedekatan hubungan, berbagai isu masih mengganjal, termasuk surplus dagang Indonesia terhadap Amerika yang membuat pemerintahan Trump meninjau ulang status keringanan bea Indonesia dalam skema Generalized System of Preferences atau GSP. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA. Ya, setelah menonton video tersebut, kalian dapat mengetahui hubungan internasional Indonesia dengan negara lain itu seperti apa. Nah, jadi setelah ini kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, di mana masing-masing kelompok ini mencari sebuah kerjasama internasional negara Indonesia dengan negara lain. Nah, nanti saya bagi setiap kelompok itu akan mendapatkan negara-negara yang berbeda. Jadi, untuk kelompok satu, kalian mencari sebuah kerjasama internasional antara Indonesia dengan Malaysia. Itu untuk kelompok satu. Lalu kelompok 2 antara Indonesia dengan Singapura. Nah, lalu kerjasama yang ketiga, kelompok 3 yaitu Indonesia dengan Arab Saudi. Nah, dan yang kelompok 4 Indonesia dengan Cina. Nah, jadi untuk tugasnya kalian presentasikan minggu depan di sini. Baik, Pak. Ya. Hubungannya seperti apa sih Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Arab Saudi, Indonesia dengan Cina itu seperti apa, bentuknya seperti apa, jadi jalannya seperti apa. Nanti kalian presentasikan di situ. Jadi untuk pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Saya rasa sudah mengerti semua. Ya, Pak. Nah, untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke sub yang kedua. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran pada kali ini adalah hubungan internasional merupakan persoalan yang dialami oleh negara lain. Itu ketika negara kita membutuhkan bantuan dari negara lain itu selalu ada untuk kita. Dan ketika negara lain itu membutuhkan bantuan, nah negara kita juga siap membantu negara lain agar terjalinnya perdamaian. Nah, di situ salah satu untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey, but everything will be alright. Go and raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back you. Do 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 do.